Sedangkan makna la ilaha illallah menurut ulama mutaakhirin yaitu la mustaghna an kulli ma siwahu, tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap sesuatu
selainnya masiwahu. Arti terkaya itu tidak ada yang berhajat, tidak ada berhajat daripada zatnya selainnya. Artinya Allah Ta'ala itu kada berhajat kaya tak. Wa muftakiran ilaihi kullu ma'adahu illallah, dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu selain dia illallah, melainkan Allah Ta'ala. Artinya nang lain pada Allah berataan berhajat kepada Allah. Ya, kalau bahasanya tuh gini, Allah sugih, arti sugih Allah kada berhajat. Allah kada berhajat kepada siapa-siapa dan kepada apapun. Allah kada memerlukan siapa-siapa dan Allah kada memerlukan apapun. Itu arti terkaya. Nah, sedangkan muftakiran ilaih ini bukan kita, makhluknya nih. Nah, sedangkan makhluknya ini berhajat banget kepada sidin. Muftakiran maksudnya tadi. Itu namanya. Jadi menurut ulama mutaakhirin, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah, kada ada nang sugih hanya Allah. Kada ada nang kuat, nang besar, nang arat, nang hebat hanya Allah. Kenapa? Sidin sempurna, sidin sugih. Kalau kita tahu siapa kita hamba, kita muftakiran, kurang nang berhajat kepada siapa? Kepada Allah. Dalam bahasa Banjar menjadi guru lahatan berzikir la ilaha illallah, biar nang harap ya Allah, biar nang harap pun ada bahasanya tak. Jadi artinya ujar ulama mutaakhirin lawan mutaqaddim ini kurang lebih aja. Yalah, cuma bedanya apa? Kalau yang mutaqaddimin ini maksud membentuk sebagai kehambaan yang mengakui benar. Sedangkan ulama mutaakhirin ini berbentuk seperti hamba juga, cuma modelnya berhajat banget. Nah, kelakuan dan paham lah. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kaya akan Tuhan daripada tiap-tiap sesuatu selain pada dia. Artinya sini tadi kata bahajat. Artinya apa, jangan kita ganti, ada masalah dari sini. Kita sembahyang karena jadi kadang menguntungkan sendiri. Kita ada sembahyang kada rugi juga sini. Maksudnya tak kalau bahasa di hadis kita. Jadi malah kita nang berhajat kepada Allah, yaitu apa? Kita disuruh sembahyang dasar siapa? Dasar kita. Kita kada sembahyang kulitnya anu kita juga. Artinya kita beribadah, kembalinya ibadah kepada kita. Kadang kita kadang hendak beribadah pun kembalinya kepada kita. Nah, itu salah kita ini. Ya, ini menjadi makna daripada la ilaha illallah. Mudah-mudahan paham. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwa, kayanya Tuhan dari tiap-tiap sesuatu selain Dia. Maka masuk pada istighna'u ilahi itu 11 sifat. Nah, ini nanti masuk daripada istighna'u ilahi itu 11 sifat daripada 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, sama', basar, kalam, sami', basir, mutakallim. Artinya ini 11 sifat ini kada ada berhajat lawan apa-apa. Bahasanya kada bertakluk. Wujud adanya Allah kada berhajat lawan tukang Allah. Kada berhajat. Ya dah. Qidam kada ada permulaannya, kada ada nama Allah. Ya dah. Baqa kekal orangnya kada berhajat kepada tukang mati. Amunnya fana berarti berhajat kalau tukang mati kita. Yalah, pasti ada nang mati.
Ini sedangkan sidin bersifat baka kakal berarti apa? Atau mati ada nama mati sidin berarti data. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, sidin pula kada sama lawan makhluk membaharu. Ya kan? Amun sama berarti ada yang ada dihijitakan. Kita nih bahajat kelak. Mulai bangun guling, mulai lahir sampai ke mati bahajat terus. Dan tidak ada bahajatnya. Siapa yang lahir ke dunia langsung penuh kada dia apa lahir sorangan apa? Ada lah. Karena masuk bisik baru pakai bidan. Bidan nyambut. Bila keluar sambut oleh bidan apa? Dimandiinnya. Ya, anda aja nggak ada. Anak makan dimakani, anak minum diminumi. Nah ini kita. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sidin kada bahajat kada sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, sidin berdiri sorangan. Nah ini. Ya kada minta bantuan lah. Sama sidin mendengar sidin kata daya kita kada pakai talinga. Amun pakai talinga berarti bahajat lawan talinga. Yalah. Ini kita nih kada ada talinga kalau mendengar. Tetap orang telinga hilang lah kalau mendengar. Karena Allah kita bahajat, Allah kada bahajat. Basar penglihatan Allah Ta'ala kada bahajat dengan mata. Kalamnya Allah kada bahajat dengan untung. Sami' orang yang mendengarkan Allah mengulah pendengaran kada bahajat dengan apapun. Basir melihatnya orang yang melihat. Mutakallim orang yang berbicara Allah kada bahajat. Dan diambil dari istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu akan dua macam. Yang pertama tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya dan hukum-hukumnya. Allah sugihnya Allah kada mengambil faedah pada segala gawiannya dan hukum-hukumnya. Ya, artinya sidin kada mengambil keuntungan. Napa yang digawe sidin itu kada menguntungkan lawan sidin. Kada digawe sidin kada merugikan lawan sidin. Maka tidaklah mengambil faedah bagi Allah Ta'ala pada segala perbuatannya seperti menjadikan makhluk, memuliakannya dan menghinakannya, mengkayakannya dan memfakirkannya dan sebagainya. Allah mengolah manusia berfaedah apa? Rugi ke Allah, untung ke Allah manusia? Kada. Kada ada untungnya itu, kada ada ruginya itu. Ya, Allah mulainya menghinakan lawan manusia itu, apakah Allah rugi? Kada. Itu terserah sendiri. Dan tidak pula mengambil faedah baginya pada hukum-hukumnya, sama ada hukum syar'i atau hukum akli atau hukum adi. Hukum syar'i hukum nih agama, hukum akli ya hukum akal, hukum adi hukum adat. Hukum adat ya nang kebiasaan lah. Mengambil faedah asli kada. Kayak hukum adat nang kaya lading kau menatap daging. Nah, ini nang lading ni nang menatap daging tetap. Ini sidin ada kama ambil faedah. Artinya bila kada ada daging sidin kata kawa kama menatap. Nah, ini maksudnya tak. Amun sidin mengambil faedah berarti bahajat lawan lading. Yalah. Nah, ini sidin kada mengambil faedah, kada mengambil keuntungan. Ya kan? Kada bahajat lawan lading tadi. Cuma kenapa diulah sidin lading supaya masuk ke akal kita. Ya? Karena kita gini, amun kada pakai lading bingung. Ya, bingung. Patuh pakai lading, timbul pakai bilah, tatak apa kerja. Aneh juga lah aja. Ini lawan karatas tatak ke daging, pakai daging aja. Aneh juga lah aja. Kada masuk ya. Tapi bila mengambil lading tatakan kedaging kedagiran kita. Nah itu ngarannya hukum adat ngarannya.
Karena jikalau Allah Ta'ala itu mengambil faedah pada perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya, niscaya lazimlah berhajat Allah Ta'ala itu kepada ciptaannya sendiri, yaitu makhluk, lebih menyempurnakan akan dirinya. Tetapi berhajatnya Allah Ta'ala kepada makhluk itu hukumnya mustahil. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ujar Allah Ta'ala, wahai manusia, kamu sekalian berhajat kepada Allah, dan bermula Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Ini Allah kata berhajat tak? Yang kedua, istighna'u ilahi an kulli ma siwa annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati wa la tarku. Bahwa tidak wajib atas Allah Ta'ala memperbuat akan sesuatu dari segala yang mungkin, dan tidak wajib pula atasnya meninggalkannya. Bahkan harus saja bagi Allah mengadakan barang yang Ia kehendaki dan mentiadakannya. Itu sangat Allah Ta'ala ya. Jadi kan wajib memperbuat sesuatu dari segala yang mungkin. Arti mungkin ini masuk ke akal kita. Cuma bisa aja masih dengan kada mungkin aja kita, ya. Arti bagi kita kada mungkin. Cuma masuk akal kita tentang mungkinnya aja dijelasin supaya apa? Supaya jangan menyalahi. Karena jikalau wajib atasnya memperbuat sesuatu di antara mungkinat, niscaya dia berhajat bagi sesuatu itu demi menyempurnakan akan dirinya dengan sesuatu itu. Tetapi berhajat Allah Ta'ala kepada sesuatu hukumnya mustahil, karena telah nyata dari sifat Dia Ta'ala binafsi. Nah, ini pengertian daripada istighna'u ilahi an kulli ma siwa. Artinya Allah Ta'ala itu kada berhajat. Nah, jadi waktu kita berzikir itu, waktu la ilaha illallah, itu bisa kita hendak dimaknai la ma'budu bihaqqin illallah, salah. Atau hendak menjadi makna istighna'u atau terkayanya Allah daripada segala sesuatu, muftaqiran dan aku nang berhajat kepada Allah, terserah aja. Tapi nama wakas kita masukin namanya. Lalu supaya kita kawak memfahamnya, ini semalam ya mulai awal diletakkan, dipahami mulai awal. Mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul ta'ala bil hawadith sampai mutakallimun. Arti dipahami itu artinya dipikirkan. Jadi rahatan berpikir itu nang bujur-bujur Tuhan siapa? Nang bujur Tuhan tak? Nang bujur-bujur hamba kan siapa? Nah, bila sudah timbul hamba, timbul Tuhan, lalu kita kawa mengakui akan kekuasaan Allah Ta'ala, terkayanya kawa mengakui. Bila sudah kawa mengakui Allah Ta'ala terkaya, artinya Allah Ta'ala dikada berhajat lagi, lalu melihat diri kita, aku nang berhajat. Nah, kawa sudah mengakui aku nang berhajat, lalu baik muftaqiran ilaih, kita berhajat kepada Allah. Sarapa hajat yang diminta kepada Allah, minta tolong lawan Allah, bertahan kamu Allah ini kada lagi nang lainnya. Mulai awal jadi Allah langsung hendak ke atas Allah. Apa amalannya itu dipikir penyakit, berzikir kepada Allah. Tidak ya. La ilaha illallah ka sholawatnya supaya nama ini melatih dulu. Malah artinya dalam hati dulu juga kada benar belum. Kada kau merasuk ini muntung barang dulu. Muntung penyakit. Karena bila sudah banyak rancak sudah, karena bagaimana maknanya masuk akal. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi sambil menyambat tiada Tuhan selain Allah, sambil mewujud tidak baka tadi pernah dianuakan. Amunnya wujud tidak bakanya karena dimasukkan biar nang tiada Tuhan selain Allah. Jadi
hawa ya ngarannya ya sambil ya lah. Makanya kalau semalam artinya dia berzikir, mata atau dipejamkan ya kan, awak dikerakakan kepala ya, awak tak kesalahannya supaya dapat kawan merasakan bahwasanya adanya dan Allah Ta'ala ini ada kisahnya nih, ada timbul. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar nang harap ulun ada harap tau nama udah bihakin illallah ulun ni apa kadada nang benar-benar disembah hanya Allah. Bila sudah kata yakin timbul kata ini bahwa ini Allah Ta'ala ada berhajat mengaku pada sembahyang kayak apa, mengaku sembahyang apa, ya lah timbul lalu berhati-hati. Nah sudah mengakui Allah sugih pula timbul kita semangat dalam kehidupan. Kita pikir kita ada dhamma atau manut cuma ingat kalau kamu bahasa sama juga. Asal-asal dalam berzikir itu mengkawal sambil ujar guru diingatkan kekuasaan Allah ini didesokakan presiden kawal karena apa? Karena amun kita kada inya sambung hanya hatinya kadang main ini jadi sama kita berpandang kepala ke lain modelnya tak tapi sambil dan kita kawal mudah-mudahan paham lah. Iftiqar kulli ma siwahu ilaih, dan kemudian berhajat tiap-tiap barang yang selain daripada Allah kepadanya. Tadi istighna. Maka dengan iftiqar kulli ma siwahu ilaih menetapkan bagi Allah Ta'ala akan 9 sifat, yaitu wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ini memang 9 dah. Ada tiga mustagna, Allah kada berhajat 11. Ini pula meniftiqar, berhajat tiap-tiap barang yang selain daripada Allah kepadanya Allah. Berhajat siapa? Yang 9 sifat yaitu wahdaniyah, esanya Allah Ta'ala. Kita berhajat kepada af'alnya Allah, kita berhajat kepada zatnya Allah, kita berhajat kepada sifatnya Allah. Qudrat, kekuasaan Allah Ta'ala. Iradat, kehendaknya Allah. Kita mahadang kehendak, kita mahadang kekuasaan Allah Ta'ala. Ilmu, ilmunya Allah. Kita banyak nak kada tahu mengenai Allah namun diri hanya gitu. Hayat hidupnya kita amun kada Allah namun hidup akan kada kawah. Qadirun orang yang menguasakan, muridun orang yang menghendaki, alimun orang yang ma'alimakan, hayyun orang yang menghidupkan. Dan diambil dari iftikar kullu ma siwa ilaih ini akan pembagian 2. Yang pertama hudutsul alam bi asrarihi, bahwa alam ini sekaliannya karena jika bahwa alam ini sekaliannya ini hudutsul alam seberatan alam. Karena jikalau ada sesuatu dari alam ini bersifat qadim, niscaya sesuatu itu terkaya dari Allah Ta'ala. Ini berataan alam ini baru berataan putuskan dengan baru. Amun ada mujasidin sabuting di dalam alam ini ada sifat qadim, maka niscaya sabuting nang alam yang makhluk tadi tak itu jasidin terkaya. Kalau Allah berarti terduga Tuhan, yalah terduga saja sih dia. Tidak berhajat kepadanya, tetapi jikalau dikata sesuatu itu terkaya darinya, tidak berhajat kepadanya, maka hukumnya mustahil. Kataan alam ini berhajat termasuk kita. Tidak diterima oleh akal karena telah sabit dalil atas baharunya akan sekalian alam ini sebagaimana terdahulu sebutannya. Hanya berataan alam ini makhluk nih, alam semesta ini berataan baharu. Kadada nang qadirnya termasuk kita dan kadada nang kada berhajat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua Allah ta'thira li syai'in minal kainat fi atharin ma, bahwa tidak memberi bekas
sesuatu dari kainat, ada apa-apa yang ada di alam. Kainat ini apa-apa yang ada nih. Nikcidin kadang-kadang nama memberi bekasnya. Pada bekas apa saja, termasuk dalam kata kainat ialah al-asbabul adiyah, yaitu sebab-sebab secara adat, seperti api sebab menghanguskan, makan sebab mengenyangkan, minum sebab hilangnya dahaga, dan lain-lainnya. Kesemuanya itu tidak memberi bekas sedikit dua pun, hanya saja orang yang memberi bekas itu Allah Ta'ala sendirian. Berataan yang ada di alam semesta bahajat lawan Allah, dan berataan yang ada di alam semesta ini berataan kata nama bekas. Nah cuma kita ini kebiasaan ini Allah ta'ala li syai'in minal kainat fil amri fi athari ma. Ini memang banyak orang yang kadang sadar. Artinya apa? Kita banyak tadana di hukum adat. Banyak tadana di sini. Ini nang kebanyakan nang maulah kita itu timbul. Jadi apa? Bersyirikan di sini. Timbul hidiman kita banyak nang hilang di sini. Apa? Seperti makan menjadi sebab mengenyangkan, menghilangkan lapar. Nah, lalu kita minta dana di adat keranjakan makan, makan kanyang, makan kanyang. Nah, lalu kadi ingat lagi bahwasanya makan ini hanya sabar. Karena kadi ingat timbullah keyakinan ujar kita amun kada makan mati. Nah, adalah ininya nih. Bila garing, bila kada berobat mati. Nah, ini kita biasa obat minum apa biasa bila sakit minum obat. Yalah. Bila garing minum obat. Nah, ini memang banyak bercerita tentang tanda. Makanya di sini dijelaskan ada istighna, ada iftikar. Dijelaskan supaya apa? Supaya kita kawa memfaham, kawa mengakui siapa gerang Tuhan, siapa gerang kita, dan siapa nama atur. Paham? Jadi dulu membaca mulai awal sampai dibaca adalah yang orang tanda. Nah, bila sudah paham oh Allah itu Tuhan, kita hamba, oh Allah Ta'ala itu orang yang sugih, orang yang kada bahajat, ya kan? Sedangkan kita nang bahajat. Nah, lalu kita ni sudah bagaimana tahu aja kita nang bahajat kepada Allah. Lalu ujar ulama, arti orang nang bahajat kepada Allah pertama huduful alami bi asrarihi, bahwa alam ini sekaliannya nang baharukina bahajat kepada Allah. Kadada sabuting pun alam semesta nang diulah Allah Ta'ala ini kada luput daripada kekayaan Allah Ta'ala, kadada. Termasuk diri kita berataan bahajat kepada Allah. Mulai bangun guring sampai hendak guring. Bahkan waktu guring pun kita kada lepas daripada istighnanya Allah Ta'ala. Ya kan? Sudah Allah sugih, ya. Allah kada bahajat, malah kita nang bahajat. Nah, lalu buktinya kita nang bahajat kepada Allah, berataan nang ada di alam semesta ini kada memberi bakas. Dan seberataan yang ada di pangkan apa bisa terjadi kayak ini, bisa terjadi nang kayak itu hanya sabar aja. Sabar. Kenapa Allah memakai sabar? Allah bahajat kalau sebab kada. Allah kada bahajat. Andai kata Allah Ta'ala bagawi kada bersebab bisa aja. Karena Allah istighna, terkaya oleh masuk kepada tiap sesuatu apapun Allah terkaya. Nah, lalu kenapa Allah memakai sebab? Jawabannya, hikmahnya, karena dengan sebab inilah kita kawa masuk lawan akal kita. Iya tadi natak daging. Amun daging ini ditatak lain lawan lading, lawan karatas, masuklah di akal. Menolak menerima kita. Nah, lalu Allah maulah akad ujar Allah, bila hendak batatata ambil lading, bila hendak bebebanam ambil api, jangan dibubui lawan banyu. Tahu?
Jadi harus lawan nikah, inilah sudah karunia anugerah Allah Ta'ala. Nah tapi kita jangan agena di sini seharusnya. Ya, bila garing wajar Allah Ta'ala aja ulahkan obat, minum obat. Obat tadi sebagai sabab, karena bagi sabab hikmahnya supaya kita kalau mencerna dengan akal. Oh jadi Allah itu kalau kuasa Allah kuasa, ya kan kuasanya. Ibarat kita pakai sebab bisa aja Allah Ta'ala bisa. Cuma sidin maka hendak berjalan di sabab dalam dunia dipakai sabab mana. Ya, ada kita ini terkadang para patuh sabar ada tak ulang timbul tagana di sini. Jadi terkadang kan ingat lagi, ingat. Lalu dia dari sakit kepala minum Aramek aja. Ingin sebatas Aramek aja, sebatas obatnya aja minum takut kayak obat. Ambil harti keobatnya sebatas obat aja. Ini ujar ulama bila inya mengakui obat ini memberi bekas kafir hukumnya. Nah ini yang kita analisa. Artinya yang sekira kita jangan tak salah etikat. Maka zaman wahid ini bagi musim-musim ini ini etikat banyak dia diudak. Maaf lah, kayaknya kita menanya telah kayak penyakit ada ini virus ini bukannya ada, ya kan ada sebetulnya virus corona ada. Kenapa jadi mati? Itu sebabnya dia. Nama mati itu hanya Allah. Nah, cuma kita paham jadi kayak apa aja wanita kan udah boleh dipenantang takutannya kita jangan sampai tagana di sini karena ujar sini Allah ta'ala li syai'in minal kainat kada ada sesuatu pun yang dapat memberi bekas daripada alam semesta. Cuma kayak benar kita sekira bagus ujar dulu nih sekira jangan tagana di sini. Lalu Nabi memadahkan melajari ujar Nabi setiap kali hendak bagawi apanya jangan kada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini muntung. Jadi muntung kita kullu mri'in li badin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta. Tiap-tiap perkara yang kada didasari dengan bismillah atau dimulai dengan bismillah dengan asma Allah, maka gawian itu kada berkah, gawian itu putus. Jadi kayak kita bila hendak makan ujian Nabi baca doa supaya apa? Supaya etikat kita jangan pagen, jangan tagana di makanan nih, jangan. Hanya kalau kita makan bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nah, artinya kalau diperpanjang ujar dalam hadis. Nah, dengan kekuasaan Allah menciptakan kanyang Allah ini ya. Makanya itu almarhum guru Bukhari almarhum guru Seman memadahi lawan almarhum guru Seman masalah tawassul. Ini sama tawassul ibaratnya makan tawassul, ya kan? Betatatap lawan lading tawassul, minum obat tawassul ngarannya. Itu tawassul kalau diperhalus. Jadi ujar almarhum guru Seman kepada guru Seman Yazid Zaini kita bila nyawa malah jari masalah tawassul jangan tertinggal Allahnya. Jangan. Makanya pada ini kita baca manaqib Allah Syekh Saman. Wajar Syekh Saman bila ada masalah kiau maranku 3 kali. Ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Nah lalu almarhum guru malah jari punya sedikit supaya orang awam jangan tak salah. Maksud daripada ya Saman buati ujar sedih ya Allah ya Saman. Artinya dengan berkat Syekh Saman inilah Allah mengabulkan akan keselamatan, Allah mau mengabulkan akan hajatku. Kada Syekh Saman ini kada nak maulah berbekas dah. Tapi apa sababnya Syekh Saman Allah maulah akan sesuatu. Perantara
sama makan. Yalah, kada makanan nasi ini kada nama olah kanyang kada. Tapi nama olah kanyang siapa? Nama olah nasi. Nah lalu Nabi ini malah jadi kita supaya kita jangan kada ingat lawan Allahnya, paling tidak dimuntung. Maka ujasidin bila hendak makan, bila hendak minum, hendak begawi apa aja, jangan tak tinggal lantaran Allah. Nah ini paham nggak sih tak? Dan paham ya lah. Cuma hukum adat ini jangan ditantang. Nah ini kita jangan ditantang. Cuma jangan diyakini ini nama bekas ditantang jangan. Musia entah berujur. Lading jalan lading ini kan memberi bekas. Wah, belajar tauhid. Yalah, Allah ta'thira li syai'in minal kainat. Oh kadang-kadang nama memberi bekas alam semesta ambil lah. Kita canjang tangan menyambur darah. Ini yang pada kada memberi bekas aja. Nah kada paham tak? Ya kan? Nah, tadi itu dia, ini jangan ditantang dan jangan diakui ini memberi bekas supaya selamat Allah Ta'ala. Nah, lalu bila kita garing bang kayak apa minum obat, tapi jangan diyakini obat yang memberi bekas. Lalu kayak apa berkat obat nina, mudahan itu sigar. Ya, Allah maulakan sembuh, Allah maulakan kanyang, Allah maulakan gawian ini gawian itu. Nah, kita dengan tauhid dan paham ya. Kita kias saja ke lain. Kadang-kadang kita tak kena di sini, kadang tak kena di gawian, kadang kebanyakan tak kena di gawian juga. Ya, di gawian. Bila kada berusaha mati, bila kada berduit mati, bila kada makan mati. Nah kayak itu Israel. Bahkan sampai Israel pun ujar guru kada ada memberi bekas juga. Tapi kenapa disuruh dari Israel nama mati? Boleh kan disambut? Boleh. Tapi dengan syarat hati yakin lahir Israel tapi sabar Israel nama mati. Sama kamu kanyang makan apa? Makan nasi aja. Boleh kan disambut gitu? Boleh. Cuma dengan syarat hati sudah paham bahwasanya nama memberi bekas itu bukan nasi tapi Allah. Tapi bila sudah paham itu boleh itu langsung disambut. Makan apa? Kanyang ada alhamdulillah kanyang makan apa? Makan nasi. Ya. Nasi kan menganyangi belum ada. Sekarang nasi kan ada menganyangi. Cuma nasi kita makan nasi bisa kanyang. Dan paham lah. Dan paham. Jadi kerja tu kita, amun sudah paham mungkin nyaman je lagi. Banyak keadaan kada lagi memusang. Ya ada lagi berduit kada apa? Kada berduit bang. Iyalah, kan memusang dia tak ada. Kenapa? Duit ini kada memberi bekas. Kenapa? Allah ada aja. Kenapa mengakui wani ucap Allah ada. Allah sugih. Allah maha hidup. Allah maha melihat. Allah maha wujud ada aja. Kenapa? Yakin sudah belajar tauhid semua. Artinya yang santai aja hidup. Ada lagi nak istilah. Aduh, ini lah. Beres habis. Dua kaleng habis, apa hidup kene? Ya Allah, itu oman kami, nanti berbenu oman, oh aja, mati dua, apa ni mati dua, ada kayaknya Allah Taala ada. Yakin Allah Taala itu suci, kita nan fakir. Bila sudah kita meyakini Allah suci, kita bahagia lawan Allah, Allah pasti. Para orang suki, ya kan? Mereka jalan-jalan dulu juga, menghendak nyaman, para orang suki. Jangan jauh orang suki itu nyaman. Maksud sikit siapa orang suki itu? Ya Allah. Para kita sikit. Ada kita ini terkadang ya, marah ada pinang dulu, bang lawan sini lalu itu karena memaraki, hendak orang berpatuh. Iyalah. Para kita jauh itu jangan tahu orang itu siapa. Lalu ekor memaraki, bibiah anak orang yang berjauh. Ini, tapi insya Allah mudah-mudahan akan berkah kita nonton mudah-mudahan kita pinang dengan sedih. Dalil bahwa kainat itu tidak memberi bekas
Balas ialah jika ada suatu dari kainat itu memberi bekas, niscaya lazimlah dia kaya, yakni tidak berhajat kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi mustahil bagi suatu dari kainat itu kaya sendiri, yakni tidak berhajat kepada Allah Ta'ala, karena tiap-tiap selain Allah itu pasti berhajat kepada Allah Ta'ala, pencipta sekalian alam ini. Nah, tiga tadi kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa la ilaha illallah terkandung tiga, abdun, istighna, dan iftikar. Jadi digabung tiga ini di dalam kalimat la ilaha illallah, ujung-ujungnya udah pula bahasa kita pian ya Allah nahara. Ya sudah, bahasa kita orangnya wajibul wujud, wajib ada. La ma'budu bihaqqin illallah, kadang yang wajib disembah, yang wujud disembah kecuali Allah. Kenapa jadi disembah? Sidin sempurna. Ya Allah. Nah, lalu pulang sidin orangnya sugih, artinya kada bahajat. Kada bahajat. Ya sugih ngaran kita. Makanya arti sugih itu bila kada bahajat lagi sugih ngarannya. Makanya jajanan kada kawan dikatakan orang itu sugih, lawaniyun bikasratil mal, tidaklah dikatakan orang kaya itu banyak harta. Nah, walakinnal ghina kecuali tapi cumanya sugih itu wajar nami hatinya biasanya qalbun, hatinya nang sugih. Waniyun qalbi, hatinya nang sugih itu. Kamu kalah aja nabi. Nah, arti hati orang sugih, orang pun kada berhajat lagi kepada sesuatu, hanya satu yang dihajatinya. Sugih sudah cukup terus. Ya, dari orang sugih itu kan mesti banyak harta. Banyak harta sugih lah, tentu masih makan ini dulu. Banyak motor, rumah banal, ya, usaha berhembur, duit sudahnya, tapi makan masih aja mau lapar. Ada sugih ngarannya. Iya, artinya ngaran sugih itu hendaknya dalam hati bagi makhluk, ya dalam hati dah. Nah, mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kalau kita memaham. Ini iftikar kita akan bahajat lawan Allah Taala. Kan tidak kita hajati kepada Allah. Dan kita ada kawal pas daripada namanya Allah. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan paham beritaan. Bagaimana menjadi kita langsung ibaratnya langsung paham lah kalau mata karena aja kalau itu otak manusia ini ibarat kayak botol. Ini botol itu disini lubangnya halus soalnya, ya lah halus botol lubang atasnya tak isinya panggana botol itu gana apa isinya. Nah kata kawan di sini nang dimasukkan ke dalam botol sekaligus tak. Jadi supaya banyak yang dimasukkan ke dalam botol ini mau tak isi baradaan tunggal dikitan. Tapi di sini kamu nak pada tahu seimbang buat langsung jangankan lima botolnya terlipai. Sama ilmu ini otak kita kada tahu langsung mau rob ini kada. Bila rob itu kita bungkas tuh. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Betul. Ini bukut dalam. Jadi dia pakai mata. Zikir la ilaha illallah itu mata kita rasukan. Itu kan pikiran pada alam semesta, atas, tengah, bawah, pandang. Lihat di kekuasaan Allah yang ada di awak kita. Itu pula meyakinkan sidin sugih. Supaya yakin sidin sugih, pikirkan kebaikan sidin. Coba kita pikirkan kebaikan sidin untuk mulai awal sampai wayahimina. Banyak benar yang diberi sidin, banyak banget kebaikan yang diberikan sidin kepada kita, kada ada habisnya. Sugih kada. Nah ini, lalu kita bila terlambat sedikit ini gegerunung, berarti kita nggak berhajat. Nah, sehari aja kada ada duit kada gegerunung. Makanya apa? Nah ini berarti kita nambah berhajat. Nah bagaimana? Nah kemudian mungkin insyaallah akan datang pertemuan akan datang yaitu masalah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. La ilaha illallah mudah-mudahan paham. Pengen mengerti sedikit lah, kalau banyak lah, kalau sedikit banyak lah mudah-mudahan mungkin. Artinya ada langsung 20 tambah 1 itu la ilaha illallah Allah. Soalnya hanya kata Muhammadur Rasulullah. Nah bila sempurna yang luang ini, nah itu sudah sampai ke mana? Sampai itu namanya ya lah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Lain sedihnya nama turun bacaan salah dan akhirnya perlu minta maaf, minta hebat atau minta mudah-mudahan apa yang bacaan sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, Rabbana dan menjadikan seorang dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama dan dengan silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru kita, keluarga kita, jalan utama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan seumur hidup dan mudah-mudahan kita mendapat iman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti hadhihi al-Fatihah. Ya Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana mimman yahdi tafarruqan mawsuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.